Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, luar biasa ya. Bitcoin diobok-obok, teman-teman. Asli, digoncang dia ke atas, ke bawah, ditarik dia harganya bahkan dari harga 94.000 sampai ke bawah 90.000 di area 89.000 ya, teman-teman. Dan sekarang benar-benar kita digoyang habis ini. Sekarang ini sudah di 95.900. Coba jawab saya, siapa yang sudah gundah gulana tadi malam ketika harga Bitcoin 89? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, apabila kalian menyukai konten Black Cuan, kalian bisa berikan saya like, kemudian subscribe ke channel ini, teman-teman, untuk mendukung saya di sini. Saya suka sekali kalau banyak yang like video saya ini, teman-teman. Makin semangat rasanya. Dan di update kita kali ini juga, saya akan bicara sedikit atau mereview sedikit ya tentang OKX. Kemudian ada yang menarik di sana, koin-koin yang baru listing ya, terutama dari airdrop di sana, dan beberapa koin yang sedang saya pantau. Tetapi yang pertama dulu, mari kita discuss dulu ya tentang si Bitcoin-nya. Untuk sementara ini secara pasar ya, ini masih berada di netral 46, turun dari 48 ya teman-teman. Jadi penurunan ke 89.000 itu membuat Crypto Fear and Greed Index ini jadi 46, turun 2 poin, gak apa-apa lah teman-teman. Dan memulainya juga ini dengan berita yang cukup negatif ya teman-teman ya. Kita bilang negatif nih karena Kapten Saham, dia bilang gini, Bitcoin semakin turun mendekati angka yang diprediksi oleh CZ ke 85.000 teman-teman. Dan yang unik dari Kapten Saham Kripto 707 ini adalah dia percaya saja sama apa yang dibuat atau dinarasikan oleh ZZ. Karena tweet ini kan sudah lama nih, lalu diangkat lagi sekarang gitu teman-teman. Jadi itu riwayat atau historisnya. Apakah teman-teman? Pertanyaan kita sekarang, apakah area 85.000 ini di sini teman-teman akan dikunjungi oleh Bitcoin? Teman-teman, apabila kalian yang sekarang ini sudah mulai bearish lagi, tulis jawaban kalian ke sini, kenapa juga ini akan terjadi. Dan apabila yang masih bullish terhadap pasar ini, saya juga ingin tahu pendapat kalian. Karena sampai sejauh ini teman-teman ya, saya pribadi pun di sini masih mewanti-wanti area 90 ini. Dan saya sangat berharap ya, teman-teman, area 90 ini akan menahan untuk harga si Bitcoin ini, kemudian melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau memakai tesisnya dari Crypto Rover di sini, kita akan out of the woods. Teman-teman, kita akan keluar dari malapetaka ataupun tren yang ada sekarang ini apabila BTC ini berhasil menembus ke area resistennya yang paling krusial ini di 100-an ribu ini teman-teman. Taruhlah di 100.000 ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa ini feeling bearish banget ya teman-teman, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan normal melihat pelemahan-pelemahan yang sempat terjadi ini teman-teman. Dan kalau di X itu tidak hanya sampai ke 85 seperti yang dikatakan oleh Sizi ya, ke 85 ini, melainkan ini teman-teman sampai ke area ini nih, main di area ini. Akan tetapi sahabat Black Cuan, satu hal ya di bull run sekali ini yang tidak boleh kita cuekin gitu-gitu aja teman-teman. Salah satu insight buat saya yang menarik di sini, Donald Trump ini di hari pertamanya teman-teman nantinya akan mengeluarkan kebijakan teman-teman yang akan mengakhiri praktek-praktek di banking atau tekanan kepada bank yang tidak melayani industri kripto yang selama ini dilakukan melalui enforcement oleh kaki tangannya Joe Biden, teman-teman, atau melalui Gary Gensler dan CFTC segalanya seperti itu. Apabila ini dicabut aturan-aturan seperti ini yang memberatkan para bank kecil ini ataupun bank besar ya, teman-teman, dalam hal mengelola aset digital, terus terang ya, teman-teman, kebijakan ini akan mempermudah bank terutama di Amerika, untuk bisa mereka ini bekerja sama dengan perusahaan kripto tanpa beban regulasi yang berlebihan. Dan langkah ini, sahabat Black Cuan, akan mendorong adopsi kripto secara lebih luas ke depannya, terutama di Amerika Serikat. Dan ini akan memberikan akses ya kepada layanan perbankan, terutama untuk pelaku industri kripto di sana, serta tesis dari Donald Trump untuk menjadikan Amerika ini adalah sebagai pusat dari inovasi kripto dunia.
Dan perkenankanlah saya meminjam kalimat dari Hotel Layar Kripto, semua akan kripto pada waktunya. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah, ya kita bilang bersabar dulu deh. Karena seperti yang kita tahu nih teman-teman ya, sejauh ini Amerika itu masih menjadi trendsetter di dunia ini, terutama di market. Dan jika tren ini membesar dia di Amerika, opini pribadi saya di sini adalah ini akan berdampak secara masif mengenai narasi kripto ini secara global, teman-teman. Saya bisa salah di sini dan saya juga bisa benar dalam hal ini, teman-teman. Karena ini adalah skenario yang saya sampaikan kepada kalian, apa yang saya pikirkan tentang market ini. Lagian juga di awal-awal kemarin ya, saya di video hari Senin itu saya bilang bahwa ini bakalan hijau gitu kan, itu opini saya, teman-teman. Dan ternyata digas turun sampai 89, teman-teman. Itu membuktikan bahwa ini sekedar opini, tidak ada jaminan akan benar-benar hijau. Dan menariknya, hari ini Bitcoin berada di 96.000. Ini cepat sekali nih, tadi saya nge-record 95, sekarang 96.300-an dolar, teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini tetap ya, saya katakan sebagai not financial advice, guys. Tidak ada saya menyarankan ataupun mengajak kalian untuk berinvestasi di kripto, melainkan kita sharing opini karena kebetulan kita sama-sama suka dengan kripto. Dan sekarang saya ingin melanjutkan kepada koin yang saya pantau di OKX ya teman-teman. Di sana ada Zen3 yang berada di dalam narasinya GameFi teman-teman. Ini saya lagi pantau di OKX ya. Kalau untuk marketnya kan ada banyak nih. Kebetulan aja kan hari ini kita discuss dia ke OKX. Kemudian yang selanjutnya juga di sini ada Pala Network yang sebelumnya kita bahas atau kita bicarakan, dia ini tentang narasi AI agent ya teman-teman. Jadi untuk si Pala Network ini juga berada di OKX ya teman-teman ya. Dan sekarang ini kita lanjut ke OKX-nya di sini. Ini salah satu exchange yang menurut saya pribadi ini cukup besar ya teman-teman secara global di sini. Jadi kalau kita review dia sekarang ini cukup menarik nih si OKX ini. Dan ini keren ini si OKX ini, dia partnersnya itu dengan si ini nih McLaren guys, dengan si McLaren, kemudian Manchester City. Jadi yang suka bola nih dia ada partnership juga ini dengan si Manchester City, atau dia ini support juga ke Manchester City guys. Kita bisa lihat ya di fitur-fiturnya si OKX ini sangat menarik ya teman-teman ya. Kemudian apabila kalian ingin memperhatikan ya, terutama kita yang suka trading nih, kita yang trading itu kalau di OKX itu kan yang kita perhitungkan juga fee ya teman-teman ya. Salah satu yang menarik buat saya di sini adalah untuk fee table-nya si OKX di sini ada level-level sih sebenarnya di sini karena saya baru. Untuk maker fee-nya ini dia ngasih ini untuk maker 0,08, sedangkan untuk taker-nya itu di 0,1%. Ini pertimbangan ya mengenai fee table yang diberikan oleh OKX di sini. Teman-teman bisa membandingkan ya dengan exchange yang kalian sering pakai. Dan kalau kita lanjutkan, kita mereview ya si OKX di sini. Ada yang sering membuat kita itu takut ya kepada exchange itu, gimana kalau lagi kita enak-enakan trading. Padahal niat kita kan, wah kita mau trading, habis itu kan kita menguangkan ataupun menariknya ke lokal gitu kan. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan tentunya kita tidak ingin meresikukan gitu kan tempat kita trading di luar misalnya ya. Misal ini ke OKX ini. Proof of reserve-nya dia, ini kalau kita perhatikan ya, dari tabelnya dia di sini, atau dari presentasinya dia di sini, proof of reserve-nya dia per tanggal 13 bulan 12 2024 ya. Ini masih akan diperbarui ini terus-terus oleh mereka. OKX ini punya rasio yang melebihi 100% teman-teman, terutama di Bitcoin ya, 105%, ETH reserve rasionya aja ini 102%, USDT juga seperti itu, stablecoin 102%. Dan koin-koin besar yang mereka punya ini teman-teman di atas 100% ya. Contoh nih XRP juga 107%. Dan buat teman-teman yang mungkin ya sedang mengejar atau ingin mentradingkan koin-koin baru yang belum listing misalnya ini di CEX lokal seperti itu teman-teman. Salah satu exchange luar itu OKX ini juga menarik ya. Menurut saya ini teman-teman, menurut saya ya. Ini pun tergantung dari teman-teman juga karena banyak exchange lain. Tapi kalau misalnya ke OKX ada referral dari Black Chuan ini yang bisa kalian pakai langsung di sana, kemudian kalian akan dapat bonus segala macam dari referral tersebut karena ada kodenya. Akan tetapi apabila sahabat Black Chuan langsung saja ke OKX-nya juga nggak ada masalah sih di sini teman-teman ya. Dan mungkin pertanyaannya bagi yang baru-baru itu gimana sih caranya depositnya gitu kan? How do I make deposit gitu? Kalau ini web ya teman-teman, kita login dulu segala macam, kemudian
Yang kita pilih itu adalah di menu depositnya, kita bisa ke USDT-nya, kemudian kita pilih nih networknya. Ya, ini yang harus hati-hati nih. Apabila kita misalnya kita pilih pakai TRC20, ini misal teman-teman ya, dari dompet yang kita mau mengirimkan itu juga harus menggunakan network TRC20 sahabat Black Cuan, supaya nanti pengiriman kita itu tidak batal ataupun tidak gagal. Bahaya. Atau bisa juga men-scan-nya langsung ya melalui QR code-nya di situ. Dan jangan lupa teman-teman ya, ini yang saya ingatkan ini, networknya tersebut ya teman-teman, harus sama dia supaya tidak batal, supaya tidak gagal dia di situ. Selanjutnya saya ingin mereview sebentar ya di sini teman-teman mengenai listing-listing yang akan terjadi di OKX ya teman-teman. Saya ada iseng-iseng ini ikutan ini ke ini nih teman-teman ya. Sudah lama sih ke Dark Chains ya teman-teman di Telegram itu. Dark Chains itu rencananya juga ini akan listing juga nih di OKX ya. Rencananya ini di tanggal 16 Januari ini teman-teman untuk si Dark Chains. Jadi mungkin sahabat Black Cuan yang sudah ikut ya airdrop Dark Chains itu bisa ke OKX ini nanti teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada airdrop dari Notecoin ya teman-teman. Nodecoin. Notecoin di sini Pay teman-teman yang akan mulai ini tanggal 17 Januari teman-teman ya. Di tanggal 17 Januari ini sudah bisa ditradingkan ya di OKX juga teman-teman. Ini menarik ya si OKX ini ternyata. Oke teman-teman, itu review dari saya mengenai hal tersebut dan saya ucapkan selamat juga nih, semoga JP buat sahabat Black Cuan yang ikut ini untuk airdropnya si Note ini ya, Note Pay ini teman-teman. Dan untuk saya pribadi, saya nunggu juga nih untuk si Dark Chains ini teman-teman. Si Dark Chains ini seperti apa nanti ke depannya. Jadi ini bagian dari kita mengisi waktu teman-teman biar kita nggak bosan ya di pasar ini, kita menunggu. Dan sebagai kesimpulan saya untuk penutup video kali ini teman-teman, saya ekspektasi semoga Bitcoin ini bisa menahan area 90-nya, itu ekspektasi saya. Dan akhirnya dia melanjutkan kenaikannya, karena sebentar lagi Donald Trump akan jadi Presiden Amerika Serikat, dilantik dia nanti itu. Ini bisa jadi skenarionya jual-jual dulu sebelum Trump jadi presiden, kemudian setelah itu dia naik jadi presiden, tanggal 20 ke atas itu dia mau digas ini, itu skenarionya. Bahwa apakah itu yang terjadi atau tidak? Mari kita lihat pasar yang akan menentukannya sahabat Black Cuan. Semoga apapun skenarionya, kita sudah siap mental di sini teman-teman dan menyiapkan plan A, plan B kita dalam money management kita di sini sahabat Black Cuan. So guys, in the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.